Lanjut saja kita langsung ke pembahasan yang pertama. Nah, kita masuk ke pengertiannya dulu dari masing-masing LJK dan OJK. LJK sendiri atau lembaga jasa keuangan adalah institusi di sektor perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, dan pembiayaan. Sedangkan OJK atau otoritas jasa keuangan adalah lembaga independen yang tugasnya mengatur, mengawasi, memeriksa, dan melindungi seluruh LJK tersebut agar berjalan teratur, adil, transparan, dan akuntabel, melindungi konsumen serta menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia sesuai amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Sekarang ada OJK. Nah, tadi udah dengar dong pengertian dari OJK. Nah, OJK ini adalah lembaga independen yang berasal dari bebas dari campur tangan pihak lain yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan serta pengawasan terhadap kegiatan di sektor jasa keuangan. Dibentuknya OJK didasari oleh kebutuhan akan sistem pengawasan keuangan yang terintegrasi. Nah, teman-teman, sebelumnya itu ada ya antara Bank Indonesia dan Bapepam LK. Bapepam LK itu adalah Badan Pengawas Pasar Modal Lembaga Keuangan. Nah, itu tuh sekarang udah nggak ada, jadi digantinya OJK dan Bank Indonesia dan kompleksitas model keuangan modern. Tujuannya sendiri juga untuk mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor keuangan, pasar modal, dan IKNB, industri keuangan non-bank. Nah, dasar hukumnya juga ini Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Oke, selanjutnya itu ada tugas utama dan wewenang OJK. Jadi tugas utama OJK itu untuk mengatur, mengawasi kegiatan keuangan di sektor perbankan, pasar modal, dan IKNB atau industri keuangan non-bank. Lalu yang kedua ada wewenang pengaturan. Jadi wewenang pengaturan OJK itu untuk menetapkan peraturan pelaksanaan umum OJK atau undang-undang OJK, lalu menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Yang terakhir itu ada wewenang pengawasan, itu fungsinya untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan, pendidikan, serta pelindungan konsumen termasuk penghentian kegiatan entitas ilegal atau investasi bodong. Selanjutnya ada LJK. LJK itu singkatan dari Lembaga Jasa Keuangan. LJK adalah usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan dengan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali. LJK itu terdiri dari dua, ada Bank Umum dan Bank Perekonomian Rakyat atau BPR. Kalau Bank Umum itu melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau syariah. Yang kedua, Bank Perekonomian Rakyat atau BPR itu fokus pada pelayanan masyarakat di daerah atau pedesaan dengan kegiatan yang lebih terbatas, tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Nah, habis itu ada pilar utama dari LJK. Nah, sektornya itu adalah sektor perbankan atau lembaga intermediasi utama kita, yaitu bank. Ada bank umum, bank perekonomian, sama sistem operasional. Pertama dari bank umum itu menyediakan jasa dalam lintas pembayaran, contoh transfer, cek. Habis itu ada kartu kredit, dan contohnya tuh ada kayak Bank Mandiri, habis itu ada BCA, BRI. Habis itu ada Bank Perekonomian Rakyat. Nah, Bank Perekonomian Rakyat sendiri itu skalanya lebih kecil. Nah, tidak memberikan banyak jasa, tapi dia biasanya memberikan pinjaman kepada sebuah sektor yang berfokus pada UMKM. Habis itu ada sistem operasional yang menjadi konvensional atau berbasis bunga dan syariah yang berbasis bagi hasil. Habis itu ada sektor pasar modal atau investasi jangka panjang. Pertama, pasar modal itu adalah tempat bertemunya perusahaan yang membutuhkan modal besar dan juga masyarakat yang biasanya memberikan modal. Jadi kayak bisa penjualan saham dan lain sebagainya. Habis itu saham itu merupakan bukti bahwa Anda memiliki bagian dari sebuah perusahaan. Nah, habis itu ada obligasi itu adalah surat hutang yang dikeluarkan oleh perusahaan atau negara dengan janji imbalan berupa bunga ataupun kupon. Habis itu ada reksadana, wadah untuk mengumpulkan uang dari banyak pemodal kecil yang kemudian dikelola oleh manajer investasi profesional. Selanjutnya ada tempat transaksi, semua yang dilakukan di Bursa Efek Indonesia. Terus
asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, pegadaian, bisnis, dan pinjol. Asuransi, lembaga pengelolaan resiko, nasabah, pembayaran premi, agar jika terjadi musibah, biaya ditanggung perusahaan asuransi. Dana pensiun, lembaga yang mengelola uang Anda selama bekerja untuk dikembalikan saat Anda sudah tua. Lembaga pembiayaan memberikan fasilitas pendanaan barang. Contoh, Anda ini membeli motor secara cicilan, perusahaan leasing yang membayar motor dan yang membayar motoran ke dealer. Lalu Anda mencicil ke mereka. Terus adalah memberikan pinjaman uang dengan jaminan barang bergerak, fintech dan digital, platform digital untuk pendanaan dan pembayaran yang juga masuk dalam pengawasan OJK melalui batas nasi. Lalu ada hubungannya OJK dan OJK karena adalah OJK adalah wasit atau pengawas bagi semua lembaga jasa keuangan atau OJK. Lalu OJK memberikan izin, menetapkan aturan dan mengawasi operasional OJK agar tidak merugikan masyarakat dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Lalu OJK wajib mematuhi semua peraturan OJK dan terdaftar di bawah pengawasannya untuk beroperasi secara legal. Nah, sekarang sudah nih kita melihat soal dan ternyata soal ini. Latar belakang utama pembentukan otoritas jasa keuangan atau OJK di Indonesia adalah A. Menggantikan peran Bank Indonesia dalam mencetak uang. B. Adanya kebutuhan pengawasan sektor keuangan yang terintegrasi. C. Menurunkan suku bunga bank secara nasional. Dan D. Memberikan pinjaman langsung kepada masyarakat. Tiga ini yang bisa jawab Angkat tangan. Radit. apa nih jawabannya? B adanya B adalah Kenapa? Alasannya? Paling masuk akal. Ada pendapat lain nggak? Alasannya harus jelas ya, karena paling masuk akal itu tuh banyak. Ada pendapat lain nggak selain B? Yang lain jelas-jelas salah. Oke. Coba nih, benar apa enggak? Dan adalah gue jawab ya. Kenapa jawabannya yang B itu gara-gara kan otoritas jasa keuangan itu fungsi utamanya adalah buat mengawasi sistem perekonomian di Indonesia. Makanya jawabannya tuh yang B. dan dia bergerak independen. Nah, jadi sekian presentasi dari kelompok kita. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum.